Apakah yang berbeda jurusan bisa juga menjadi dosen? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan linearitas dari pendidikan, di mana banyak mungkin tidak bertanya secara langsung melalui kolom komentar di YouTube saya, tetapi ada beberapa mahasiswa yang saat ini sedang menginjak atau sedang berpendidikan magister, S2, atau bahkan yang sudah S3 tetapi mereka belum memiliki baru tanya-tanya terkait dengan seputar dosen. Nah, di antara mahasiswa tersebut banyak yang bertanya bahwa apakah kalau pendidikan S1, S2 maupun S3-nya itu berbeda bisa menjadi dosen? Nah, yang kita akan bicarakan pada video kali ini yaitu berkaitan dengan linearitas pendidikan. Nah, kalau kita tarik dari aturan undang-undang dosen ya, dosen dan guru dan dosen. Nah, itu sebenarnya syarat untuk menjadi dosen itu kan minimal pendidikannya adalah S2 ya untuk saat ini. Tetapi prediksi saya ke depan itu, bahkan ada saat ini itu beberapa universitas itu sudah tidak mau menerima lagi yang S2. Semuanya harus sudah yang S3 ya. Tetapi ada masih banyak juga yang masih menerima S2. Nah, kembali lagi kepada syarat untuk menjadi dosen itu adalah minimal berpendidikan S2. Nah, apakah kalau pendidikan S1, S2, dan S3-nya itu berbeda, katakanlah S1 teknik apa, kemudian S2-nya teknik apa, itu apakah bisa menjadi dosen? Jawabannya adalah bisa. Kenapa demikian? Karena kembali lagi ke peraturan perundang-undangan. Nah, hanya saja itu akan ditempatkan sesuai dengan bidang pendidikannya yang terakhir. Contohnya misalnya begini. Kalau misalnya di S1-nya itu katakanlah S1 teknik kimia misalnya. Kemudian S2-nya adalah teknik lingkungan, maka bukan besar kemungkinan, pasti akan menjadi dosen teknik lingkungan, macam itu. Nah, apa demikian? Karena yang diambil itu adalah pendidikan yang terakhir. Oleh karena itu, yang bersangkutan juga harus memiliki penelitian-penelitian di bidang teknik lingkungan. Nah, semacam apakah kalau yang di bidang kimia bisa? Ya bisa. Cuma targetnya itu kan adalah linearitas, kemudian akan ditarik ke akreditasi dan juga akan ditarik ke kalau dia mau menjadi profesor misalnya. Nah, oleh karena itu yang harus saudara ketahui bahwa linearitas dosen itu tidak semata-mata dilihat dari pendidikan terakhirnya, tetapi juga dilihat dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Itu kalau khusus untuk yang akan menjadi profesor ya. Nah, kalau pada akhirnya dia kembali, misalnya S3, dia melanjutkan S3, kemudian kembali ke teknik kimia, apakah yang tadinya dia sudah menjadi dosen di teknik lingkungan, apakah kemudian nanti setelah dia lulus dari S3-nya akan menjadi dosen teknik kimia? Jawaban ini tergantung dari kebijakan masing-masing kampus. Tentunya semua universitas dan semua jurusan itu membutuhkan tenaga dosen yang berpendidikan S3. Kalau yang bersangkutan ini tadinya sudah menjadi dosen ketika dia sudah lulus S2 dan menjadi dosen di teknik lingkungan misalnya semacam itu, kemudian dia melanjutkan studinya ke bidang teknik kimia, maka besar kemungkinan jurusan tidak akan melepasnya. Tidak akan membiarkan dia misalnya kembali ataupun dia melamar sebagai ditarik oleh universitas yang sama ya, tetapi beda jurusan. Ditarik ke teknik kimia. Besar kemungkinan jurusan di teknik lingkungan dia tidak mau. Kenapa demikian? Karena itu masih ada berhubungan ya.
teknik lingkungan sama teknik kimia itu berhubungan banget. Nah, berbeda kasusnya kalau misalnya yang S1-nya misalnya teknik, kemudian S2-nya misalnya ngambilnya matematika misalnya semacam itu. Maka yang bersangkutan juga harus menjadi dosen matematika, bukan dosen teknik gitu, ya. Karena yang diambil tetap yang pendidikan terakhirnya, semacam itu. Jadi kalau kemudian dia kembali lagi ke teknik, ya kalau menurut saya sebaiknya Anda cari yang linearitas sebelum memutuskan untuk misalnya, contohnya misalnya begini ya, S1 teknik kimia, S2 misalnya matematika ini. Nah, otomatis kan dia sudah, kemudian dia melamar menjadi dosen, maka dia sudah kan menjadi dosen matematika, karena yang diambil adalah pendidikan terakhir. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, yang dia sudah menjadi dosen matematika ini sekolah entah itu di jurusan mana. Nah, ini yang akan menjadi satu bumerang untuk dirinya sendiri, dua bumerang untuk jurusannya, ya. Kenapa demikian? Bumerang untuk dirinya sendiri, besar kemungkinan kalau dia bermimpi menjadi profesor berat, ya, karena ilmunya nggak jelas, gado-gado gitu, bukannya nggak jelas ya, tetapi yang peraturan di Indonesia itu, kalau kita mau menjadi profesor itu, ya tentunya mulai dari kita mengajar, kemudian pendidikan kita, kemudian penelitian kita itu sebisa mungkin linear, semacam itu. Nah, bumerang buat jurusannya karena dosen yang bersangkutan tidak bisa dipakai untuk menunjang akreditasi jurusannya, gitu, karena S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Nah, semacam itu. Jadi daripada adik-adik mungkin ya, ataupun bapak ibu yang membuang waktunya hanya untuk mengejar S3 tetapi tidak linear dari S1, S2 dan S3, mending jangan deh, gitu. Terkecuali memang tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, ya, semuanya bermanfaat, tetapi kita harus tahu bahwa posisi kita itu saat ini adalah sebagai dosen. Jadi kita harus bisa tidak hanya semata-mata pikirkan tentang diri kita sendiri, ya, tetapi kita juga harus memikirkan di mana sih kita berdiri. Nah, semacam itu. Jadi kalau memang kita berdirinya misalnya di jurusan itu, ya sebisa mungkin ya kita kalau sudah ngambil S3 ya sebidang dengan bidang tersebut. Jangan sampai ya hanya karena ingin menguasai mungkin berbagai macam ilmu, akhirnya S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Nah, semacam itu. Padahal bagi saya, untuk mempelajari ilmu tersebut itu 1-2 tahun itu tidak cukup. Jadi perlu untuk, apalagi ilmu pendidikan itu kan terus berkembang pesat. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita berbicara tentang linearitas, nah sebaiknya mulai dari pendidikan S1, S2, S3 itu sebaiknya sama, ya. Sebaiknya sama, ya. Tetapi kalau apakah S1 maupun S2-nya itu berbeda bisa menjadi dosen, ya bisa. Macam itu, ya. Kembali lagi nanti saran saya kalau misalnya sudah menjadi dosen misalnya di pendidikan matematika misalnya, maka S3-nya juga sebaiknya mengambilnya juga di pendidikan matematika. Gitu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung chat di kolom komentar ataupun DM ya, terkait dengan kehidupan dosen ataupun dengan mahasiswa di Instagram saya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menonton video-video saya secara full. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.